dapat memuliakan namamu saja, kau memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat satu lagu pujian, Happy ya. Pakai gerakan ya. Seperti
adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Ishak, tentunya di Sekolah Minggu Bor Panas. Nah, kita walaupun belum bisa ibadah bersama-sama di gereja, tapi kita tidak lupa untuk tetap beribadah di rumah. Oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan kita sudah nyanyi-nyanyi bareng Kak Meme dan Kak Feli. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada bersama-sama Tuhan sampai saat ini, Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman ini dan memberkati kami supaya kami berduduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Ishak mau bercerita tentang apa ya, kira-kira ya. Nah, jadi tuh waktu zaman dahulu ada yang disebut dengan namanya hak kesulungan. Kalian tahu hak kesulungan itu apa? Nah, kalau sekarang kalian baca PPKN nih, nanti biasanya kelas 3, kelas 4 atau ya sekitaran kelas itu biasanya kalian akan belajar tentang PPKN. Nah, di PPKN itu atau kewarganegaraan sekarang ada pelajaran tentang hak. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu tuh yang harus atau wajib kita terima, seseorang terima. Nah, kesulungan itu artinya adalah anak tertua. Nah, siapa di sini yang anak tertua? Ada nggak ya adik-adik di rumah yang dimana dia adalah anak tertua? Atau siapa yang punya kakak? Nah, tertua atau anak pertama itu disebut dengan anak sulung. Nah, jadi nih yang Kak Ishak mau cerita hari ini adalah tentang hak kesulungan. Jadi sesuatu yang harus atau wajib yang bisa diterima oleh anak pertama, atau oleh anak sulung. Nah, di zaman dahulu itu ya, di zaman dulu nih ada namanya hak kesulungan, di mana anak pertama itu bisa menerima harta, warisan, kekuasaan. Nah, terus kebijaksanaan, atau dia akan dihormati oleh saudara-saudara lainnya. Jadi itu anak pertama atau anak sulung itu nanti dia akan menerima warisan dari papahnya, ya kan? Kalau terus dia bisa menerima kehormatan adik-adiknya. Pasti adik-adiknya harus menghormati kakak yang pertama. Nah, terus juga kalau zaman dulu itu misalkan nih, tadi kan Kaisar bilang dia akan mendapatkan warisan. Nah, misalkan nih dia punya 3 anak, ya kan? Papanya itu punya 12 ekor keledai. Nah, nanti anak pertama itu akan mendapatkan 6 keledai, sedangkan anak kedua cuma dapat 3 keledai, dan anak ketiga sama akan mendapatkan 3 keledai. Jadi anak pertama 6, anak kedua 3 keledai, anak ketiga 3 keledai. Nah, jadi anak pertama itu akan mendapatkan jatah yang lebih besar dari adik-adiknya. Nah, jadi Kaisang itu mau menceritakan tentang satu keluarga yang dimana dia adalah anak kembar. Wah, kalian pernah nggak
dengan yang namanya anak kembar. Pastinya pernah dong ya, anak kembar itu dia akan lahirnya cuman berbeda beberapa menit atau biasanya beberapa jam, tapi di hari yang sama dan mereka tidak jauh-jauhan perbedaannya. Nah, keluarga ini namanya sama kali. Nah, jadi dia itu adalah anak dari Ishak dan Ribka. Kalian pernah dengar ceritanya? Nah, jadi Ishak dan Ribka itu nanti mereka akan mempunyai anak. Nah, waktu itu mereka punya anak. Namanya siapa? Yang tahu nggak? Yes, siapa? Esau dan Yakub. Nah, tapi kalian tahu nggak ya? Esau dan Yakub itu pekerjaannya apa? Nih, Esau itu kakaknya adalah seorang pemburu. Nih, jadi Esau itu suka ke hutan. Dia bawa panah, bawa tombak untuk berburu hewan di hutan. Nah, sedangkan Yakub nih, Yakub adalah seorang petani. Nah, kalian tahu nggak siapa di sini yang pernah melihat petani? Nah, petani biasanya mereka akan berada di kebun atau di sawah. Ya nggak sih? Mereka akan menanam jagung, menanam singkong, menanam padi, dan jenis-jenis sayuran lainnya. Nah, tapi tahu nggak? Ternyata karena Esau dia lahir duluan dibandingkan Yakub, berarti tandanya Esau mendapatkan hak apa tadi? Hak kesulungan. Karena Esau lahir terlebih dahulu dibandingkan Yakub. Tahu nggak? Ternyata di sini Yakub itu tidak suka. Yakub marah. Yakub kesel. Karena kenapa? Kenapa bisa dan kenapa harus Esau yang lahir duluan dibandingkan Yakub? Nah, Esau kesel di sini. Dan ternyata mamanya Ribka lebih sayang terhadap Yakub. Nah, kenapa? Karena Yakub itu seorang petani tadi. Nah, dia lebih sering berada di dekat rumah. Nah, tidak pergi jauh-jauh. Sedangkan Esau dia harus pergi ke hutan untuk berburu. Nah, terus tahu nggak? Di sini Yakub itu betul-betul marah terhadap Esau. Karena apa? Karena hak kesulungan tadi. Nah, suatu hari kalian tahu Esau pergi berburu. Dia mencari nih di mana ada rusa yang besar untuk dia panah. Nah, nanti dia bisa makan dagingnya dan kulitnya bisa dibuat baju. Nah, Esau mencari-cari di mana ya? Kok tidak terlihat sama sekali kalau ada rusa. Wah, tapi apa yang terjadi? Esau karena saking lamanya berburu, perut dia kelaparan. Aduh, lapar. Aku sangat lapar. Aku tidak kuat. Ingin pingsan rasanya aku. Aduh. Nah, tapi dari kejauhan Esau mencium bau sesuatu. Wah, ada bau apa nih? Wah, ada bau apa nih?
Wah, ternyata lihat ada Yakub. Dia sedang ngapain ya? Nih. Nih. Ternyata Yakub sedang membuat sup kacang merah. Wah, di mana sih? Esaunya lagi lapar. Yakub sengaja membuat sup kacang merah. Nah, kata Esau, aduh lapar. Aku coba minta saja kepada Yakub. Siapa tahu dia mau berbagi dengan aku. Nah, akhirnya Esau menghampiri Yakub. Yakub, tolong aku. Bagilah semangkuk sup kacang merah. Aku benar-benar kelaparan. Kata Esau. Kata Yakub, hah? Apa? Kamu mau meminta sup kacang merah aku? Oh, tidak bisa. Tolonglah Yakub. Aku sangat kelaparan. Oh, kata Esau, tidak. Tolonglah Yakub, aku betul-betul kelaparan. Nanti bisa pingsan aku, kata Esau. Tapi Yakub berpikir seperti ini. Oh iya, aku punya ide. Gimana, dalam hatinya Yakub nih, gimana kalau nanti aku minta tukar saja sama dia. Aku kasih dia sup kacang merah semangkuk, tapi dia harus memberikan hak kesulungannya kepadaku. Betul. Ide bagus itu. Oke, Esau, aku akan membagi kamu sup kacang merahku. Tapi ada satu syaratnya. Kamu harus memberikan hak kesulunganmu kepada aku. Gimana? Setuju? Esau bilang, "Hah? Tidak bisa dong. Itu kan haknya aku." Tapi Yakub bilang, mau nggak? Daripada kamu pingsan, ayo, lebih baik kamu berikan saja hak kesulungan kamu kepadaku. Terus Esau mikir, gimana ya? Tapi aku sudah kelaparan. Ya sudahlah, kalau begitu daripada aku mati, cuma saja aku tidak bisa menggunakan hak kesulungan aku. Lalu Esau bilang, baiklah, aku akan memberikan hak kesulungan aku kepada kamu. Akhirnya Esau memberikan hak kesulungannya kepada Yakub, dan Yakub mendapatkan hak kesulungan dari Esau. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar. Seringkali kita itu memberikan sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah kasih kepada kita untuk orang lain. Nah, jadi misalkan nih, kita sudah punya kepercayaan, ya kan? Disuruh mama nih, ayo, Dodi, sapu rumah. Nah, kita dikasih kepercayaan nih. Tapi kadang-kadang kita suka melakukannya tuh dengan setengah-setengah. Dan terkadang kita tuh suka iri dengan orang lain. Seperti Yakub tadi kan, dia iri terhadap Esau karena hak kesulungannya. Padahal masing-masing itu Tuhan sudah berikan porsinya. Tuhan sudah tetapkan. Ya kan? Tuhan sudah memberkati kita dengan porsinya masing-masing. Tapi terkadang kita suka ngiri. Ya kan? Kok bisa ya dia punya mainan baru? Kok bisa dia punya tas baru ya? Kok bisa ya? Gini. Nah, kita itu gak boleh ngiri terhadap orang lain. Kita harus mensyukuri, kita harus bersyukur
dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang mama berikan, apapun yang orang tua kita bisa berikan, kita harus tetap mensyukuri itu. Karena siapa tahu itu adalah yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada kita. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari kisah Esau dan Yakub. Tuhan, kami nggak mau Tuhan iri terhadap orang lain dari apa yang mereka miliki. Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih terhadap apa yang Tuhan berikan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye bye.